Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Muhyu Indriani dari kelas Biologi 2A. Di sini saya akan menjelaskan struktur morfologi tanaman kelapa. Yang pertama yaitu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk lebih lengkapnya, simak video saya kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu morfologi akar tanaman kelapa ini yang merupakan jenis akar serabut. Di bagian pertama ada leher akar atau pangkal akar. Kolum adalah bagian akar yang menyambung dengan pangkal batang. Dia menyambung dengan pangkal batang. Kemudian ada rambut akar. Seperti ini rambut akar. Atau bulu akar, pilus radicalis merupakan penyonjolan sel-sel kulit luar epidermis yang akan memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Kemudian ada ujung akar. Ujung akar ini atau apex radicus adalah titik tumbuh akar yang dilindungi oleh tudung akar atau kaliptra. Nah, di sini ada kaliptra. Kaliptra ini berfungsi untuk melindungi meristem dan melumasi akar sehingga dapat mengurangi kerusakan mekanis akibat gesekan antara ujung akar dan butir-butir tanah ketika akar menembus tanah. Ada batang atau kaulis. Batangnya ini berbentuk bulat teres dengan memiliki rongga seperti serabut. Arah tumbuh batangnya ini tegak lurus. Kemudian kulitnya terasa kasar jika dipegang. Batang kelapa dapat mencapai ketinggian 20 meter dan tidak memiliki cabang. Bagian yang ketiga yaitu ada daun atau folium. Daun pada tanaman kelapa berbentuk seperti bulu burung atau bulu ayam. Pada bagian pangkal pelepah daun berbentuk baris duri atau sepina yang tajam dan keras di kedua sisinya. Kemudian di setiap anak daun terbentuk lidi sebagai tulang daun. Daun pada tanaman kelapa ini termasuk daun majemuk atau Phloem compositum dan merupakan roset batang. Hal ini karena daunnya rapat dan berjejal-jejal. Bentuk daunnya bangun garis atau linearis, ujung daunnya lurus atau retinervis, tepi daunnya rata atau integer. Kemudian warna daunnya ini hijau. Kemudian yang keempat itu ada bunga atau flos. Dikarenakan bunganya ini tinggi, jadi saya ambil videonya dari bawah saja dan tidak bisa menggapainya. Bunga kelapa muncul dari ketiak daun atau pelepah dan terbungkus oleh seludang atau sepatah. Bunga kelapa dikenal dengan istilah inflorescentia atau manggar. Manggar memiliki tangkai utama yang memiliki 30-40 cabang. Bunga betina terletak pada pangkal cabang-cabang ini, sedangkan bunga jantannya di bagian ujung. Dalam setiap cabang biasanya ada 2 bunga betina dan 200 bunga jantan. Bunga kelapa awalnya berbungkus oleh seludang yang tebal untuk melindungi bunga-bunganya. Kemudian yaitu ada buah. Buah pada tanaman kelapa ini termasuk buah sejati tunggal yang berdaging atau cornosus. Untuk mengetahui bagian-bagian di dalam buah ini apa saja, maka dari itu saya akan membelah dulu buah kelapa ini. Buah kelapa tersusun dari kulit buah yang licin dan keras atau epicarp, daging buah mesocarp dari susunan serabut atau fibre dan mengandung minyak, kulit buah endocarp atau cangkang yang bisa disebut juga dengan tempurung, seperti ini tempurung yang berwarna hitam dan keras atau batok, serta daging buah endosperm yang berwarna putih dan mengandung minyak. Seperti ini ya dagingnya. Daging buah kelapa ini biasanya diekstrak dan bisa disebut dengan santan. Kemudian yang terakhir ada biji atau semen. Dikarenakan saya tidak mendapatkannya, jadi saya ambil sumbernya dari Google saja. Biji ini bisa juga disebut atau kentos. Adalah bagian dari buah kelapa yang sedang berkecambah. Kentos berkembang di embrio dan tumbuh dalam rongga biji kelapa membentuk struktur semacam kapas. Biji ini terdiri dari kulit biji atau spermodermis, tali pusar atau funiculus, inti biji atau isi biji, dalam bahasa Latin yaitu inti semini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.